Pada bagian depan bangunan terdapat tulisan School to Opvoeding van Inlandse Artsen, yang artinya Sekolah Pendidikan Dokter Pribumi. Di sini terdapat denah peta mengenai peletakan ruang-ruang di dalam Museum Kebangkitan Nasional. Ruang pengajar Sofia. Ruangan ini merupakan ruangan bagi para pengajar Sofia. Ruangan ini terdapat sebuah lukisan mengenai aksi solidaritas yang dilakukan oleh para pelajar Sofia pada masa itu. Ada ruangan direktur Sofia. Ruangan ini biasa digunakan untuk para tamu penting. Pada ruangan ini itu terdapat patung Tirto Adi Surojo. Selanjutnya di sini ada ruang media belajar dengan meja bedah, yaitu sebagai pusat kegiatan belajar untuk praktek medis. Ruang pengobatan tradisional. Ruangan ini berisikan sejarah mengenai pengobatan dilakukan untuk menyembuhkan penyakit. Kemudian pada ruangan itu terdapat beberapa alat seperti alat berupa gandik dan pipisan. Kemudian ada timbangan untuk mengukur berat dan alat yang berupa digunakan dukun, yaitu seperti kris dan sebagainya macamnya. Dokter Jawa. Ruangan ini berisikan sejarah bagaimana dokter Jawa berdiri di Indonesia. Kemudian ada alat yang digunakan sebagai media pembelajaran, yaitu berupa alat pemecah kepala, terus ada alat pembantu pernafasan. Sekarang kita lanjut ke ruang Sofia. Ruangan ini menceritakan mengenai sejarah awalnya berdiri Sofia sebagai pengganti dari Sekolah Dokter Jawa. Sofia sendiri diresmikan pada 1 Maret 1902 atas bantuan dari 3 pengusaha Delhi, yaitu Jenny Van Huys, P.W. Jenssens, dan H.C. van den Honert yang menyumbangkan 178.000 gulden untuk pembangunan Sofia. Di ruangan ini terdapat banyak banget alat-alat praktik kesehatan seperti alat praktik kedokteran gigi, alat bantu operasi, dan beberapa teknologi medis lama seperti alat bantu pernafasan dan masih banyak lagi. Nah, di sini adalah ruangan lulusan Sofia. Di ruangan ini terdapat nama dari para alumni Sofia yang dipajang di tembok nih teman-teman. Nah, kalau kalian lihat di sini ada banyak banget alumni-alumni Sofia, baik dari dalam Jawa maupun dari luar Jawa. Ya, ada ruangan Memorial Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Didirikan oleh Sutomo, Budi Utomo berfokus kepada membangun kesadaran rakyat untuk terus bersatu dan berjuang menyongsong kemerdekaan. Nah, kita lanjut ke ruang asrama Sofia. Para pelajar itu harus tinggal di asrama Sofia ini. Semua penghuni dituntut untuk hidup disiplin dan tanggung jawab. Aktivitas para pelajar sendiri diawasi oleh pengawas asrama yang dipanggil dengan sebutan Supos. Selanjutnya di sini ada ruang audiovisual, yaitu fasilitas yang digunakan untuk menampilkan film dokumenter tentang Museum Kebangkitan Nasional. Di dalam ruang kelas Sofia terdapat kegiatan belajar yang dimulai pada jam 7 sampai 12.30, 50 menit untuk belajar dan 10 menit untuk istirahat. Selanjutnya di sini ada ruang Indonesia Raya, yaitu berhubungan dengan lagu nasionalisme Indonesia Raya, lalu terdapat replika biola W.R. Supratman.
Untuk selanjutnya, terdapat ruang ekspedisi rempah bangsa Eropa. Di sini terdapat peta persebaran Eropa datang ke Nusantara dan penjelasan periodenya. Dan juga terdapat replika kapal VOC yang digunakan pada masa itu. Selanjutnya ada ruang gemuruh perlawanan lokal, yaitu ruang yang menjelaskan tentang pendidikan di Indonesia masa kolonial. Pada bagian ruang pelopor kebangkitan nasional, terdapat penjelasan lengkap mengenai lahirnya Budi Utomo 20 Mei 1908. Terdapat juga nama-nama serta patung pengurus Budi Utomo, salah satunya yaitu Muhammad Saleh. Saya sedang bersama staf dari Museum Kebangkitan Nasional. Mungkin boleh kenalan dulu, kan namanya siapa? Nama aku Vena, aku PKL di sini sih. Baru Oke. dua- Oh, baru PKL ya. Oke, Iya. Kak Vena. Kalau gitu aku izin nanya beberapa pertanyaan ya. Oke. Jadi untuk pertanyaan pertama, kenapa sih museum ini tuh disebut sebagai Museum Kebangkitan Nasional gitu? Karena disinilah awal mulanya suatu lahirnya organisme modern pertama yang membangkitkan kebangkitan nasional itu, yaitu Budi Utomo. Oke, kalau tujuan didirikannya museum ini gimana sih? Kenapa lokasi ini yang awalnya sekolah Stovia itu bisa dijadikan museum gitu? Karena ya untuk mengenang para jasa pahlawan, apalagi mengenang para dokter-dokteran yang lulus dari sini sih. Iya. Terus kalau untuk perkembangan dari museumnya sendiri nih dari masa ke masa itu seperti apa? Untuk perkembangannya itu mungkin ya mana ya mungkin bisa jadiin tempat waktu untuk yang kemarin ya, contohnya kayak buat Hari Sumpah Pemuda itu kan lagi ada kolaborasi sama Museum Pemuda ya, itu juga bisa jadi entah pameran atau bisa jadi konser kemarin seperti itu. Sebuah tempat sewa juga. Oke. Nah, kalau untuk teman-teman nih mungkin yang di rumah yang pengen datang mungkin ke Museum Kebangkitan Nasional, apa sih manfaat bagi kita untuk berkunjung ke Museum Kebangkitan Nasional ini? Manfaatnya banyak banget dong pastinya, karena kayak kita juga bisa belajar dari gimana sih awal mula kedokteran yang ada di Batavia, awal mula kedokteran juga di Nusantara atau masa penjajahan itu pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Oke. Mungkin itu aja pertanyaannya. Makasih banyak ya Kak Vena atas waktunya. Oke. Dadah.